Nanti nah ya, oke. Oke, oke. Jadi kalau buat UP itu kan perlu semuanya ya. Mungkin, nah kalau yang untuk ujian satu itu, seingat aku kalau nggak salah tuh dia ada statistik ya itu ya. Seingat aku ngafalin rumus aja sih sama rajin-rajin mencet kalkulator. Terus ada uji kualitatif itu mungkin kita bahas dikit di akhir. Tapi aku pengen nekenin sekarang di hitungannya. Soalnya hitungan itu tuh kayak penting banget gitu loh. Kayak pokoknya penting lah, oke? Jadi atau gimana? Aku sih mungkin bahas yang soal ujian kalian kemarin atau kalian ada request soal gitu. Mungkin di kelas ada pertanyaan wow gitu, yang pengen ditanya. Atau bahas ujian ini dulu gimana? Oke, kalau tidak ada ini kita bahas aja, oke ya. Perbuatan kurva titrasi, oke? Dimintanya apa? Waduh, sebentar. Hitung pH larutan setelah penambahan 35 mili NaOH ke dalam ini. Ini harusnya bisa lah ya. Tinggal kita tulis saja reaksinya dulu. Ingat ya, kan kita kimia. Jadi pasti ada reaksi kimianya. Kalau enggak ya bukan kimia namanya ya. Jadi fisika, bukan. Ya. Jadi kita tulis dulu reaksinya. Jangan lupa tulis fasanya, oke? Jadi kita tahu kita mau ngitung apa gitu ya. Sorry, HCOH ya. Jadi kita tulis dulu HCOOH ya. Aqueous. Jadi apa? Harus tahu ya, NaOH pasti basa gitu kan. Jadi HCOH sifatnya pasti asam gitu, ya kan? Jadi mau nggak mau jadi HCOO Na ditambah H2O ya. Jadi ini aqueous, ini jelas liquid. Ya, masukin aja. Jangan lupa ini pakai persamaan. Ingat ya, harus pakai apa? Pakai mol, karena kita analitik, ya kan ya? Jadi harus tahu jumlah pastinya. Jadi mol gimana? Selalu molar dikali volume, ya. Sama gini, biasa tuh orang suka takutnya tuh kalau, ih, kan ini mililiter, harusnya liter ya, biar jadi mol. Nah, ingat, kita punya yang namanya milimol, ya. Jadi kayak lebih enak gitu ngitungnya. Dulu aku juga kayak, ih, harus ubah dulu ke liter. Nggak apa-apa, simpan aja, gitu ya. Coba nih. Jadi kan 35 mili NaOH. Jadi langsung 3,5 milimol. Langsung dikali, ya kan? Selesai gitu ke dalam 50 mili larutan HCOH. Jadi kaliin 50 kali 0,05. Geser satu jadi berapa? 5 kali 0,5, ya kan? Jadinya berapa? Dua setengah, ya kan ya? Dua setengah milimol. Iya, ini jadi kelihatan ternyata yang habis duluan siapa? HCOH-nya, ya kan ya? Ini awalnya pasti nggak ada gitu ya. Jadi minus dua setengah milimol, minus dua setengah milimol. Plus 2,5 milimol plus 2,5 milimol. Jadi yang kita punya adalah sisa berapa? Sisa satu. Ini habis. Ini 2,5 milimol. Ini bodoh amat karena dia liquid ya. Jadi dia tidak berpengaruh. Nah, yang lucunya adalah apa? Ini kan apa sifatnya? Basa kuat, ya kan? Ini berasal dari asam lemah. Jadi bahasanya ya lemah juga gitu ya. Jadi kebasaannya kalah. Oke? Jadi kita cukup menghitung ini aja sebenarnya. Nah, ini tapi orang juga selalu lupa ya. Kan kita melakukan apa? Pencampuran. Jadi ingat, V akhir adalah V total, ya kan? Sama dengan VNaOH tambah VHCOH. Itu orang entah kenapa selalu kayak lupa. Jadi coba diingat-ingat. Oke? Jadi volume NaOH-nya berapa? 35 mili itu ya. Ditambah volume HCOH-nya berapa? 50 ya. Jadi berapa itu? 85 mililiter. Ya udah. Jadi balikin lagi ke konsentrasi ya. Jadi berapa? Berapa tadi? 1 milimol ya. Dibagi 85 mililiter. Makanya nanti selalu dapatnya dalam molar gitu ya.
Jadi kayak nggak apa-apa, nggak usah takut kalau kamu pakai milimol atau mililiter. Nah, kenapa kita ngomonginnya konsentrasi? Kenapa? Coba contoh, misalnya aku punya 100 mol. Ini banyak nggak? Ya tergantung dari apa? Dari volumenya, iya kan? Kamu volume 10 mili, ini sangat gede, artinya kita punya 10 molar. Tapi kalau volumenya satu lautan, ya ini mah kecil banget gitu loh. Sangat kecil atau mendekati mendekati nol gitu, molar. Makanya tergantung. Jadi yang sering kita pakai adalah molaritas gitu ya. Itu konsentrasi perbandingan antara zat terhadap volumenya gitu loh. Ya udah masukin aja. Terus NaOH tadi adalah basa kuat, jadi langsung terpecah. NaOH pecah langsung jadi Na plus dan OH min ya. Ya udah, jadi ini jadi 1/85 juga molar. Tahu dari mana Kak? Itu basa kuat atau basa lemah? Nah, itu ngafalinnya gampang ya. Yang kuat cuman dari golongan berapa? Golongan 1A, jadi contohnya Na, Herlina kabur, Robi CS, frustasi, dan golongan 2A tapi spesial. Cuman siapa? SR dan BA. Sisanya adalah basa lemah gitu. Jadi SROH2 dan BaOH2 adalah basa kuat. Sisanya adalah basa lemah. Udah gitu aja. Ya ini OH, KOH, CSOH, RBOH, FROH gitu ya. Ini adalah geng basa kuat. Udah. Kalau ada yang mau ditanya langsung potong aja ya, biar langsung apa namanya? Langsung terjawab. Oke. Hitung nilai PCD. Jadi PCD apa? Ya tentu saja konsentrasi minlog, minlog konsentrasi CD 2 plusnya. Udah gitu aja. Setelah penambahan 25 mili dada ke dalam 50 CD 0,0 pada pH 10 ya. Jadi ini sama tulis dulu reaksinya. Kalau nggak tulis reaksinya ya Anda ngapain ya? Out. Nah, ini kita tulis dulu reaksinya. Gimana reaksinya? Hayo. Jadi langsung apa? Oke. CD ditambah EDTA ya. Langsung jadi ya CD EDTA. Apalagi gitu ya. Nggak bisa ada yang lain. Ini 4 min, ini 2 plus. Jadi totalnya 2 min. Rasanya aqueous mager banget. Aqueous volumenya ayo berapa? Yang teliti. Penambahan 25 ml ke dalam 50 ml. Ya, ini dikaliin. Jadi berapa? 2,5 ke 0,1 jadi 0,2. Di CD-nya 0,25 ya. Milimol. Sedangkan EDTA-nya berapa? Kebalik ya. Hehe. Eh, ini berapa sih? Ini CD-nya kecil amat, Bos. 5 dikali 0,05. 5 kali 0,05. Jadinya 0,25. Oke, kebalik. Bener. Loh, 0,25 tapi EDTA-nya juga 0,25 juga ya. Oke. Jadi mereka tepat bereaksi. Oke. Yang awalnya nggak ada. Jadi karena mager kita kopas aja ya. Awal bereaksi sisa. Reaksinya berapa? Ctrl C, Ctrl V. Dot. Minus, minus, plus ya. 0,25 milimol. Ini bodo amat, jadi sisa berapa? 0,25 milimol. Ingat lagi V total ya. V total adalah VCD ditambah V EDTA. Ya kan? Habis kayak kalian mencampurkan apa lagi? Ya cuman itu dua. Berapa? Kebalik ya sih. 25 ditambah 50 ya kan? Jadinya berapa? 75 ml. Jadi konsentrasi dari CD EDTA adalah
0,25 milimol. Oke, dibagi 75 mililiter. Jadinya segitu mager. 0,1/3. Ya, segitulah molar. Dan habis itu dikasih tahu data apa ini? KF aksen CDY. Jadi artinya apa? KF itu apa? Konstanta formation, ya kan? Jadi kalau formation artinya apa? Pembentukan. Jadi ke sini sangat besar, ya kan? Untuk reaksi ke sebelah kanan artinya sangat besar nilainya. Berapa tadi? 1,1 kali 10 pangkat 16. Nah, ini kalian harus apa namanya? Bisa ngelihat kalau dia bakal apa? Bakal balik kan dia nilai KF-nya sangat besar. Artinya oke, dia 100% berubah jadi CDEDTA. Tapi kalau kita balik bisa ya. Kan kalau reaksinya kita balik ya nilainya juga K-nya tinggal kita balik. Jadi CDEDTA bisa balik lagi ya kan? Jadi CD2 plus ditambah ini kenapa dah? Karena GWS banget. Tambah kenapa sih? Why? Kayaknya GWS. EDTA 4 min. Dengan nilai K-nya adalah pennya ngajak ribut. Bentar ya. Kenapa sih? Dengan nilai K-nya adalah 1 KF kan kita balik gitu ya. Jadi 1/1,1 10 pangkat 16. Jadi kan ini awalnya berapa tadi? 0,1/3. Ini awalnya kan kita bilang udah selesai gitu. Udah bereaksi semua. Jadi ini min X plus X plus X. Ya kan? Karena kita nggak tahu berapa yang pecah gitu. Mana pennya? Iya, masa pennya mati lagi. Di 0,1/3 min X. Ini X, ini X. Jadi kita dapat apa? X kuadrat per 0,1/3 min X sama dengan 1/1,1 10 pangkat 16. Nah, ini ada cara curangnya. Asumsi X jauh lebih kecil daripada 0,1/3. Jadi kayak misalnya 0,1/3 ini adalah 1 miliar. X adalah 1 perak. Kira-kira uang kalian 1 miliar dikurangin 1 perak. Berubah nggak? Enggak kan? Kayak ya jadi 900 juta, 99.999. Jadi anggapannya ya tetap 1 miliar. Jadi asumsi itu valid kalau kalau nilai X sangat-sangat kecil. Kita lihat benar nggak ya? Dia asumsikan ya X yang lebih kecil. Jadi ini langsung jadi sama dengan X-nya sama dengan kayak 0 gitu dalam kasus ini. Jadi langsung dapat X-nya adalah akar 11. Kenapa sih? Nah, jadi langsung dapat X-nya adalah akar 0,1/3 dibagi 1,1 kali 10 pangkat 16. Ya kan cuma kali silang gitu ya. Jadi ini apa itu? Simbolnya. Itu kalau yang mau ditanya langsung tanya aja ya, santai. Akar dari pecahan kurung pecahan 0,1/3 dibagi 1,1 kali 10 pangkat 16. Tuh. Apa kira-kira jawabannya? Wow. Ini kalau kita kecilin, taruh samping. Jadi kalau ada E itu artinya 10 pangkat min 9 gitu ya. Jadi kalau 10 pangkat min 9 tentu saja benar ya. Itu kan cuma paling 0,03. Ini bedanya 1 juta. Wow. 74 kali 10 pangkat min 9. Ya udah, ini adalah sama dengan konsentrasi si CD2 plusnya. Ya udah. Jadi PCD adalah
min log dari segitu. 1,74 kali 10 pangkat min 9. Sama dengan langsung ini kasih kurung aja sih. Min log. Ya, nggak bisa dikopas. Door. Ini kita masukkan. Go. Berapa dapatnya? Door. 8,759. Jadi 8,76. Oke. Selesai deh. Nah, berikutnya yang rada nyebelin ya, yaitu elektrokimia. Tapi kalian harus mengingat rumus ini. Kenapa? Karena semester depan bakal ketemu lagi. Hehe. Jadi kalau bisa dimengerti begitu ya. Soalnya semester depan bakal ketemu lagi ya. Sama ya Painov lagi sih. Ya nanti semester depan ketemu Painov lagi. Ya ngomongin ini lagi elektrometri. Aha, jadi dari namanya elektrometri. Kita mengukur dengan bantuan listrik. Itu ya pasti ngomongin elektron-elektronnya ya. Hitung masa jadi sama mesti tulis reaksinya lagi ya. Ce4 plus ditambah Fe2 plus ya. Supaya Ce-nya bisa tereduksi jadi 3 plus dan Fe-nya naik ya. Atau kalau mau cepet gini aja. Pokoknya total di kiri dan total muatan di kanan itu harus sama, oke? Kalau beda, ya ada perubahan muatan, ya kan? Artinya nanti malah larutannya bersifat magnetik. Waduh, jadi nggak boleh ya. Jadi total kiri kanan harus sama. Ya, terus itu sudah 1:1, jadi kita berbahagia. Hitung molnya lagi seperti biasa sampai bosan-bosan ya. Hitung penambahan, jadi kaliin aja ya. 60 ml larutan ke dalam larutan F. Ntar nyangkut. Jadi 60 Ce-nya segitu. Jadi jelas langsung kalian 6 milimol ya. Terus kalau 50 mili larutan Fe 0,1. Jadi langsung berapa itu? 5 milimol. Selesai ya. Ini coret-coret jelas nggak ada. Ini min 5, min 5. Iya kan? Yang habis siapa lagi? Cuman dia. Gitu ya. Jadi dapatnya berapa? 1 habis 5, 5. Nah, yang harus kalian lihat adalah si Fe dia nggak punya teman, ya kan? Dia tuh temennya udah meninggal gitu. Jadi E0 ini tidak berguna, oke? Karena dia nggak ada siapa-siapa gitu loh. Nggak ada pasangannya. Jadi yang berpengaruh cuman sini aja ya, si serium aja ya. Nah ini Pak Inov seneng banget pakai rumus ini ya. E adalah SL. Ini kan kita ngomongin pakai N0 sel ya kan. Jadi ada artinya reaksi apa? Reduksi ya kan. Ini selalu reaksi reduksi. Dikurang 0,0592 per N log bentuk spesi apa? Kan hasil reduksi kan. Jadi bentuk teroksidasi dapat elektron bodoh berapa? Jadi spesi tereduksi. Nah, artinya log konsentrasi tereduksi dibagi konsentrasi yang spesi bentuk teroksidasi. Ya udah, masukin aja. E0-nya berapa sih serium? 1,7 dikurang 0,0592 per N-nya berapa? 1 ya. Kan dia berubahnya 1. Log. Nah, yang lucunya adalah ini kan perbandingan konsentrasi. Konsentrasi adalah apa? Mol serium 3 plus per volume, ya kan? Dibagi mol serium 4 plus dibagi volume. Ya, volumenya sama aja ya, kan larutannya sama gitu ya. Larutannya beda, Anda bikin apa gitu ya. Ngapain? Jadi volumenya dengan berbahagia kecoret. Jadi silakan dimasukkan 0,0 GWS ya. 592 log serium 3 plusnya berapa? 5 per 1 ya. Ya sudah, biarkan kalkunya yang mikir. Lognya simpan aja deh, bagus. Tapi akarnya kita delete. Bisa nggak ya? Oh bisa, wow. Jadi 1,7 dikurang 0,0592 log atasnya berapa tadi? 5 ya.
5, bawahnya 1. Jadi ini delete semua. Go. Nah, dulu set. Sudah. Begitu. Jadi kayak pokoknya berani aja. Kalau besinya yang tersisa gimana, Kak? Bodoh amat. Masukin aja ke persamaannya ya. Langsung gimana? E-nya adalah E0 si Fe, ya kan? Dikurang 0,0592 per N log siapa? Fe2 plus per Fe3 plus. Kenapa? Ya kan ini ya bentuk reduksi peroksidasi. Karena kita ngomongin reaksi reduksi. Dimasukin aja Fe-nya 0, berapa tadi Fe-nya? Kalau negatif gimana? Bodoh amat ya. 0,767 ya. 767 dikurang 0,0592 per 1 log. Ya, ini silakan dimasukkan angkanya ya. Nah, terus yang spesial itu kalau dia apa nilainya sama apa namanya? Nilainya ketika dia Kak, udah ya, sorry. Itu kakak nulisnya 1,7 dan 1,5 itu dikurang 2 atau kakak salah nulis? mana sorry. SL-nya. Oh, iya ya, sorry badut. Iya, sorry. Oh, itu Ya, salah. Oke. iya ya, sorry. Nah, itu pentingnya membaca ya. Jadi kayak udah ngitung susah-susah, salah masukin kalku kan rada badut gitu ya. Jadi ya, hehe. Ini kita timpain aja. One, iya ya, ya gitu. Ya, ini silakan nanti dimasukin. Satu lagi yang spesial adalah ketika sudah stoikiometris. Kalau udah gini gimana? Ya ada cara cepatnya ya. Coba di sini aku ada nggak ya? Cek dulu. Eh harus ada nggak ada. Aduh, bentar ya kita cari dulu di bentar ya. Di titrasi mana? Titrasi gravity method redox. Ya, ini nggak bisa dulu. Aha, sudah. Ya, masuk ppm edit. Nah, ini dia. Aha, aha, aha. Aha. Oke, sudah. Mhm. Nah, ini dia. Oke, Mas. Ini kita screenshot saja. Copy, ini kita paste dulu. Bentar ya. Ini kita stop share. Mau kopas dulu ya. Hehe, bentar. Dari sini. Copy. Door. Kita ini kita share screen. Door. Nah, jadi ini yang belakangnya bodo amat. Ini bodo amat. Intinya ini adalah apa? Pengaruh nilai ekuivalen terhadap pH gitu loh. Jadi ini bodo amat. Karena dalam kasus kita, dianya tetap gitu ya. Jadi kita lihat dulu reaksinya. Reaksinya ini apa? Dari iron, besi, jadi MnO4. Jadi Fe2 plusnya ketemu sama MnO4 min. Jadi apa? MnO4-nya tereduksi jadi Mn2 plus ditambah besinya teroksidasi. Oke? Nah, ini tentu saja dengan penyetaraan dapat 5. Hehe. Kenapa? Cara cepatnya gini. Ini kan dia nentuin bilox ya, misalnya ya. Plus 7 jadi plus 2. Jadi dia turun 5 ya kan. Sedangkan besinya naik berapa? Besinya naik 1 doang. Jadi mereka harus kali 5 gitu. Oke. Artinya apa? Mn mengalami perubahan bilox sebesar berapa? 5 ya. Sedangkan besi
cuman mengalami perubahan belok sebesar 1. Nah, kalau lihat dari rumusnya, E ekuivalen adalah besinya ya kali 1. Terus siapa? MnO4-nya kali 5 karena dia berubahnya 5 biji dibagi total perubahannya. Oke. Jadi misal aku punya ini A2 plus awalnya dari A4 plus ya. Habis itu reaksi satu lagi adalah B5 plus berubah jadi B2 plus. Artinya apa? Dia kan turunnya berapa? -3. Ini dia naiknya apa? Ya, turunnya -2. Jadi kan salah satu harus dibalik gitu ya. Jadi ini jelas nanti kalau persamaan ini harus kali 3, ini harus kali 2 gitu loh. Jadinya 3A 2 plus ditambah 2B 2 plus. Jadinya nggak jadi kebalik. 2B 5 plus. Jadinya berapa? 2B 2 plus ditambah 3A 4 plus. Coba itu. 3 ini 6. Ini totalnya 10. Ini totalnya 4. Ini 12. Sama ya. Ini 16. Ini juga 16. Jadi nanti kalau mereka stoikiometris ya. Kalau stoikio itu langsung ekuivalennya adalah yang A berubahnya berapa? 2 kan? Ya udah kali 2 aja. Ditambah 3 kali E-nya si B yang berubah. 3 ya. 2 plus dibagi totalnya berapa? 5. Udah bodo amat masukin. Kalau stoikio. Kalau tidak stoikio, yang tersisa masukin ke persamaan reduksinya aja. Oke? Udah gitu aja. Selesai. Habis coba D. Hitung nilai ini kamu anggap sama kayak B ya. Bedanya kalau yang B dia larut CaEDTA-nya. Sedangkan kalau yang D CaEDTA-nya ngendep gitu aja. Oke. Aduh. Hitung nilai PAG. Jadi mager angkanya sama, Mas. Ya udah kita tulis deh biar kelihatan rajin. Habis lagi kertasnya. Wes. Tambah. Jadi kalau siapa namanya? Si titrasi AgCl. Jadi intinya yang terjadi cuman Ag plus ditambah Cl min aqueous jadi apa? AgCl solid, ya kan? Ag-nya berapa? Ya segitu. Hehe. Aha. Jadi udah nurunin panjang-panjang, pokoknya cuma 5 HH. Berapa? Ya, jadi Ag ya. Jadi untuk si Cl dia sebanyak apa? 35 kali 0,1. Jadi 3,5 milimol ya. Kalau si Ag-nya berapa? 50 0,05. Berapakah itu? 5 dikali 0,5 ya. Jadi berapa? 2,5. Oke. Ini jelas meninggal. Awalnya nggak ada. Jadi jelas yang habis duluan siapa? Ag ya. Minus 2,5. Ini minus 2,5 tambah 2,5. Kita hitung. Ini habis ya. Ini 1. Ini 2,5. Ya kan? Tapi ini ingat. Ini adalah solid. Jadi ini saya dia bodoh amat. Oke. Jadi dia saya bodoh amat. Karena dia solid. Jadi konsentrasinya tetap. Kayak gini deh coba. Molar adalah apa? Mol per volume. Ya kan? Ya kan? Mol itu apa? Massa bagi apa? MR. Ya kan? Bagi volume. Ya kan? Sama dengan apa? Massa per volume kali 1/mr. Massa per volume masih ingat lah ya. Apa? Densitas. Ya kan? Densitas per mr. Nah, coba. Kalau padatan ya. Padatan densitasnya 1 biji batu sama 1 gunung batu. Ya tentu densitasnya sama kan. Densitasnya adalah suatu konstanta gitu. Sedangkan kalau dia aqueous kayak gini, tuh dia kan berubah mulu kan tuh. Masanya berubah mulu. Makanya konsentrasinya bisa berubah. Tapi kalau padatan masanya berubah, ya volumenya juga berubah. Begitu pula dengan liquid. Oleh karena itu, mereka nggak masuk ke persamaan kesetimbangan. Oke?
Ya, jadi itu ceritanya. Makanya cuma bisa aqueous dan gas. Dah, ini 1 milimol. Sekali lagi kita hitung volume totalnya. Jadi ya perhitungannya ya gitu, gitu-gitu aja. Tapi masalahnya itu volume totalnya nyebelin angkanya 35 sama 50. Bayangin coba. Kayak males banget gitu loh. Berapa? 85 mililiter. Ini milimol ya, tulisan saya rada GWS. Nah, jadi konsentrasinya berapa? Mol per volume ya. 1 milimol per 85 mililiter. Ya, silakan dihitung berapa. Nah, pertanyaannya adalah apa? Hitung PAG. Jadi sama ya. PAG apa artinya? Min log dari konsentrasi. Loh. AG plusnya kan udah habis ya. AG plusnya udah habis ini. Kok bisa ditanya konsentrasi AG dari mana? Artinya sama, kita reverse reaksinya. Ada AgCl yang copot sebagian gitu ya. Jadi Ag plus ditambah Cl min. Jadi nilai K-nya gimana? Yaitu dikasih nilai K-nya, yaitu siapa? KSP. Oke. Jadi sebenarnya kebalikan dari KF adalah KSP. Jadi K-nya adalah KSP. 1,8 kali berapa? 10 pangkat min 10 ya. Min 10. Jadi ini sama lagi. Bedanya apa? Cl-nya di awal udah ada 1/85. Ini kalau Ag plusnya awal tentu nggak ada. Ini bodo amat. Jadi ini berapa? Min X bertambah sekian, ya kan? Jadi ini ya tetap bodo amat. Ini jadi X, ini berapa? 1/85 tambah X. Jadi langsung KSP kan cuman untuk yang aqueous, ya kan? Yang solid kita udah lihat dia nggak boleh masuk ya. Di berapa? X dikali 1/85 tambah X. Nah sama, kita pakai cara curang lagi. Asumsi 1/85 jauh lebih besar daripada X. Artinya, ini kalau kita totalin ya sama aja dengan 1/85. Sama kayak tadi. Aku punya 1 miliar. Dikasih sama orang nih, 1 perak. Jadi uang kita sekarang berapa? 1 miliar, 1 perak. Ya tetap 1 miliar gitu loh. Ya, nggak berubah gitu ya. Jadi boleh kayak gini. Jadi langsung cari X-nya adalah 1,8 10 pangkat min 10 dibagi 1/85. Jadi langsung kali 85 ya kan? Kayak ya ke atas jadinya berapa? Segitu mager. Jadi 1,8 kali 85 ya. Dor. Nah, set 153 wow. 153 kali 10 pangkat min 10. Berapa jadinya? 1,53 10 pangkat min 8. Nah, benar ya. 1/85 ya, bahkan 1/100 aja tuh ya. Itu 10 pangkat min 2. Ini kan lebih kecil. Jadi nilainya pasti lebih gede dari segini. Bedanya udah 1 juta lebih. Oh ya udah. Kalian punya uang 1 juta, dikasih sama orang 1 perak. Ya uang kalian sekarang berapa? Ya tetap 1 juta. Jadi ini adalah konsentrasi si siapa? Konsentrasi si X. X siapa tadi? Ag. Ya udah. Jadi PAG-nya langsung min log berapa? 1,53 10 pangkat min 8. Biarkan kalkulatornya yang mikir. Min log mager. 1,53 kali 10 pangkat min 8. Dor. Berapa itu? 7,815. Udah selesai itu jawabannya ya. Boy. Ini kita kecilkan. Udah deh. Udah ya, ini jawabannya. Aha. Mana pennya? Kok hilang? Ini karena ternyata muat, kita taruh ke atas. Ih, sebelih. Kenapa deh? Kayaknya kepencet. Kita drag ke atas, door. Diduga mengandung. Nah, ini entah kenapa dosen juga suka banget sama soal-soal kayak gitu ya. Jadi ingat kata kuncinya apa? Diduga, belum tentu, cuman kemungkinan aja ya. Mengandung yang berikut. Nah, ini harus tahu OH- sifatnya apa?
basa kuat ya. Ini kita zoom dulu. CO3 2- sama, tapi yang spesial adalah apa? Kalau kita kasih H+, kalau kita titrasi, dia berubah jadi ini. Wow. Jadi nanti kita punya dua jenis ya kan? HCO3- dari CO3 2- dan HCO3- dari sononya. Ya, dari sononya dia udah ada gitu. Ya. Titrasi ya 25 mili ya jika menggunakan indikator phenolphthalein. Jika menggunakan metil jingga perlukan 30,6 ya dengan HCl yang sama. Jadi ini ada berapa kemungkinan? Tiga-tiganya ada ya kan? Coba kalau OH- doang ya. Kalau OH- saja. Jika OH- saja. Artinya apa? OH- saja adalah basa kuat ya. Jadi hanya ada di PP. Jadi kan kalau kita gambar tuh dia diagramnya kayak gini kan. Gitu ya. Ini siapa? Metil jingga Michael Jackson. Bukan ya metil jingga. Ini phenolphthalein. Ini pH ya. Makin ke bawah pH-nya makin besar ya. Let's say ini berapa? 10. Ini misalnya 5. Gitu ya. Jadi netralnya di sini 7. Ya kan? Yang ada di sini adalah siapa? OH- dan CO3 2-. Yang di sini ada HCO3-. Di sini udah nggak ada. Makanya boleh dibilang adalah titik akhir gitu ya. Nah, jadi kalau OH- saja, basa kuat hanya ada di PP. Maka nanti untuk ya jika menggunakan indikator untuk mencapai volumenya si metil jingga nilainya sangat mirip dengan VPP gitu loh. Kan kayak pertama semua asam yang ditambahkan hanya bereaksi dengan OH-, ya kan? Tag sampai sini udah selesai. Terus kan antara VPP dengan MJ nggak ada CO3 2- dan HCO, ya kan? Jadinya dia nggak kedetek apa-apa. Makanya nanti akan jadi sangat mirip nilainya gitu. Oke. Nah, sekarang coba lihat jika hanya HCO3- saja gitu ya. Dia VPP malah sangat kecil ya. Kenapa? Ya karena dia nggak ada gitu loh di PP-nya, iya kan? Jadinya dia tidak terbaca. Jadi contohnya misalnya nanti VPP-nya cuma 0,3 mili, kurang dari 1 mili. Itu kan kayak sangat kecil, artinya kayak nggak ada gitu ya. Karena tidak eksis gitu ya. Jadinya ya udah nggak ada aja gitu ya. Tapi baru nanti VMJ bernilai lumayan ya. Terus kalau kita punya CO3 2- saja, itu nanti gimana? Artinya VPP ada nilainya. Ada nilainya. Apa saya ketik aja? Bisa nggak ya? Bisa boleh. Terus VMJ nilainya adalah 2 kali VPP gitu. Kenapa? Ya kan semua CO3 2- ya. Ya sama aja ngetik lagi. Semua CO3 2- berubah jadi HCO3-, ya kan? Tentu saja jumlahnya sama, ya dong, ya kan? Pasti jumlahnya harus sama gitu secara stoichiometris. Maka nanti
diperlukan volume yang sama juga sebesar VPP-nya, ya kan? VPP awal, ini ketika dia berubah jadi ini perlu VPP lagi, di mana ya untuk HCO3- sisa. Jadi nanti dapat totalnya VMJ-nya adalah 2 kali VPP. Jadi contohnya misalnya VPP-nya 10, VMJ-nya jadi 20 gitu. Oke. Habis itu, nah baru campuran. Jadi kita punya OH- dan CO3 2-. Artinya apa? VPP harus urusan sama siapa? OH- dan CO3 2-. Terus nanti, tapi kalau VMJ, jadi gimana? Kan, let's say dia ada sebesar apa, X dan Y. Pennya hilang mulu ya sebel. Misalnya ini sebesar X dan Y gitu ya. Jadi VPP itu berurusan X plus Y gitu. Iya kan jumlahnya. Tapi nanti setelah selesai, kita titrasi dengan VMJ sekarang. Jadi kalau kita pakai VMJ nanti yang kita detect cuma siapa? Y, tapi dalam bentuk HCO3-, ya kan? Dalam bentuk HCO3- aja. Maka VMJ titrasinya X plus 2Y gitu. Itu saudara VMJ. Jadi VMJ-nya iya lebih gede dari VPP, tapi nggak nyampe 2 kalinya. Tidak sampai 2 kalinya. Oke. Jadi contoh misalnya ini perlu let's say 10. 10 itu kan buat siapa? OH- dan CO3 2-, ya kan? Tapi kan OH-nya setelah itu nanti udah habis, ya kan? Jadi let's say di sini cuma perlu 7 doang. Jadi VPP-nya 10. Ini pennya anggot-anggot. 10, tapi nanti VMJ-nya adalah 17 tuh. Kurang dari 2 kalinya, ya kan? Gitu. Terus berikutnya kita punya OH- dan HCO3-. Nah, ini tidak bisa. Ada yang bisa tebak kenapa? Karena OH- akan bereaksi dengan HCO3-. Ngasilin apa? Ya CO3 2-. Ya udah, maka yang kedetek nggak ada gitu. Yang kedetek adalah titrasi full CO3 2- aja gitu ya. Jadi berikutnya cuma ada apa? HCO3- dan CO3 2-. Ya, jadi kalau kita lihat saat VPP hanya CO3 2- yang bisa kena titrasi. Kenapa? Sesuai gambarnya tadi, cuman CO3 2- yang eksis gitu di bawah titiknya PP. Ya, ya. Jadi, tapi nanti saat VMJ, lihat nih ya, contoh misalnya ini sama lagi, misalnya ini A dan B. Jadi saat PPP cuman B doang, tapi saat VMJ kan ada itu yang tadi aku bilang, HCO3- dari CO3 2- nya dan HCO3- murni gitu. Ini sebanyak apa? B. Lalu ini kan ada tambahan plus A kan. Jadi nanti misalnya VPP-nya let's say 5 gitu. Tapi nanti VMJ-nya meningkat gitu loh. Selain 5, dia harus ada 5 lagi tambahan dari dia sendiri dan A-nya, let's say A-nya 10. Jadi nanti dapatnya 20. Wow, VMJ-nya meningkat 2 kali lipat lebih dari VPP. Daripada bingung-bingung, langsung contoh aja. Dulu pas zaman aku tuh ini kayak senang banget gitu dosenku. Di scroll dulu, sayonara. Nah, ini dia. Ini kita screenshot dot. Lalu kita paste di sini dot. Ini kita stop share, bentar ya. Kita kopas lagi soal copy, lalu kita paste. Jadi biar nggak ngangong ngomong apa sih, gitu ya. Door.
Ini kita, mana zoom-nya? Kok hilang? Bentar ya. Ini kita share screen. Door. For each of the following, bla bla bla. Nah, ini kan sama kan soalnya. Nah, ini kita harus bisa tebak isinya apa sih di A. Lihat tuh. Kalau yang pertama dia bedanya tipis, ya kan? Tuh, ini bromokresol bodo amat, ini sama kayak MJ tadi, ya kan? Tuh, bedanya sangat dikit. Artinya apa? Dia murni OH-, sesuai yang tadi aku bilang. Ini buat A, kita kasih A dulu. A. Jadi saat VPP ada OH-. Buat VMJ udah nggak ada apa-apa gitu. Jadi dia mau reaksi sama siapa, makanya langsung selesai gitu loh. Jadi langsung nanti konsentrasi OH-nya pakai volume yang ini, udah selesai. Terus berikutnya yang B ya. Yang B kita lihat. Saat VPP perlunya 5,67. Tapi saat yang keduanya, saat MJ, loh kok tiba-tiba gede? Ada apa ini? Kok tiba-tiba langsung gede? Artinya apa? Coba logika dulu. OH- mungkin nggak ya? Nggak mungkin. Karena apa? Kalau nanti OH-nya habis, harusnya VMJ nanti lebih kecil dong. Gitu. Jadi kemungkinan dia adalah dari CO3 2- gitu. Di mana dia akan berubah. Jadi apa nanti? Dia perlu 5,67 lagi, ya kan? Karena dia nanti berubah menjadi HCO3-, ya kan? Ditambah ditambah siapa? HCO3- dari sononya. Makanya totalnya ketika jadi ini VMJ itu 5,67 plus 5,67 ditambah segini. Makanya jadilah 21,13 gitu. Kebayang? Oke. Lalu yang C coba. Di awal, loh nggak ada apa-apa. Loh. Nggak ada apa-apa. Artinya ini cuman murni HCO3-. Hehe. Lalu yang D coba. Tuh ya, ini kalau kalian sadar cuman 2 kalinya, ya kan? Tuh, jadi ini yang D adalah murni CO3 2-. Hehe. Karena semua CO3- berubah jadi apa? HCO3-. Jadi kan dia harus jalan 17 mili buat siapa? Ngubah semua CO3 2- jadi HCO3-. Terus ini yang akan dititrasi semuanya supaya hilang gitu. Perlunya tentu saja sama. Makanya yang kebaca juga langsung 2 kali dari VPP. Udah selesai. Oke. Nah, terus yang E, dia segini, terus ya tuh, perubahannya sangat sedikit. Ya ada, tapi ada kan. Nah, tapi lebih sedikit. Kenapa kira-kira? Jadi yang E kemungkinan besar ketika dia udah selesai dari PP, dia bakal hilang. Makanya untuk menitrasi sisanya jauh lebih kecil. Gitu. Jadinya gimana? Kita bisa logika, oh yang bisa hilang siapa tadi? OH- ya. Jadi ini adalah campuran OH- dan CO3 2- gitu. Oke. Jadi makanya ini X plus Y perlu segini gitu loh. Terus berikutnya setelah sampai titik akhirnya yang tersisa apa? Cuman HCO3- sisa dari CO3 2- ya kan? Makanya ini adalah X plus Y ya plus Y lagi. Makanya jadi 25,69 gitu. Ini ekspresinya adalah 21,3. Jadi ini kayak X plus 2Y adalah 25,69. Ini X plus Y-nya adalah 21,36. Kurangin deh. Jadi Y itu cuma si CO3 2- aja tadi, ya kan? Ya, DOR adalah 4,33 ml. Ini kelihatan OH-nya ya udah sisanya 21,36 dikurang 4,33. Ya Anda kurangin dapat ya. 3, 0. Ini 20 kurang 3, 17. Udah selesai. Juga sama.
Udah, yang CDA bahagia, tinggal yang B-nya ya. Yang B-nya sama lagi. Terus kita lihat soalnya. Jadi pertama perlu 20. Lalu titrasi berikutnya cuma perlu 30. Tuh, kurang dari 2 kalinya. Artinya apa? Ada yang gone. Gitu. Makanya dia untuk titrasi berikutnya penambahannya cuma 10 gitu loh. Jadi kalau ada yang gone artinya siapa? Cuman boleh OH-. Terus sisanya dari siapa? Sisanya dari CO3 2-. Gitu. Jadi ini adalah komposisi dari campurannya OH- dan CO3 2-. Baru hitung konsentrasinya. Jadi kita kasih halaman baru ya. Tadi VPP-nya berapa? 20, mager. 16 lalu 30,6. 16 adalah OH- plus siapa? Ini kayaknya tadi ada yang ya. Wow, rada salah halaman. Ctrl Z. Bisa di delete aja guys. Oke, ini. Ya, saya maunya di sini. Jadi soalnya. Jadi VPP-nya 20,16 adalah siapa? OH- ditambah CO3 2-. Sedangkan VMJ-nya tadi 30,6 adalah OH- ditambah CO3 2-, ya kan? Ditambah HCO3- dari CO3 2-. Dan tentu ini let's say ini XY. Jadi ini kan masih sama dong, X, Y. Nah ini kan semuanya berubah dari dia sendiri. Jadi sama, kurangin aja. 2Y plus X, Y plus X. 20,6, 20,16. Kurangin Y adalah jelas 10,16 itu pasti tambah 4. Jadi ini jadi 2, 10,44 ml ya. Artinya X-nya adalah langsung 20,16 dikurang 10,44. Berapa? Perlu berapa mili? Mager sekali, biarin kalkunya aja lah ya. Clear. 20,16 dikurang 10,44. Dapatnya berapa? 9,72. Oke. Tadi X itu siapa? Untuk OH-. Ini untuk siapa? CO3 2-, ya. Ini volumenya siapa? Volume NaOH yang diperlukan, ya kan? HCl, sorry, HCl. Aha, ya. Nah, titrasi 25 aliquot terus gitu, ya. HCl-nya 0,1 molar, oke? Jadi ini dikali 0,1. Baduy. Mana mouse-nya kok hilang? Mana sih mouse-nya? 0,1 molar ya. Dapatnya berapa? 0,9. Sebentar ya mouse-nya. 72 milimol OH- dibagi aliquotnya berapa tadi? 25 ml. Ya udah, biarin kalkunya yang 0,972 bagi 25. Wah, 0,0388. Udah selesai. 0,388 molar. Ini kita save dulu sebelum ada hal-hal yang keratin. Siapa namanya? PDK. Oke. Yang ini sebelahnya juga sama. Dong mouse-nya ya. Jadi berapa kali 0,1 molar? 1,044 dibagi 25 ml. Mol
1,044 bagi sebelah bagi 25 dor 0,04176 ya. 0,4176 molar. Udah. Ini untuk siapa? CO32- dan ini untuk si konsentrasi OH- di awal. Udah selesai. Pertanyaannya apa tadi? Ya udah, tentukan nilai pH dalam nilai ditambahkan 35. Jadi 25 liquid ditambahkan 35. Coba ya kita lihat. Jadi kurang halaman tambahkan halaman. Dor. Di 25 mili liquid plus 35 mili HCl. Oke, jadi lihat dulu tadi aliquotnya isinya apa aja? OH- dan CO3 2-, ya kan? Karena OH-nya tadi ada sebanyak apa? HCl-nya berapa tadi? Sama ya, 0,1 ya kan? 0,1 molar. Jadi paling gampang kita kaliin dapat berapa? 3,5 milimol, ya kan? Jadi OH-nya kita udah tahu perlu berapa tadi? Ada 0,972 ya kan? Jadi nggak usah ngitung lagi. OH-nya 0,972. CO3 2-nya juga udah tahu tadi berapa? 1,044 ya. Terus ini kan perlu HCl semua ya kan? Jadi totalin aja pasti akan bereaksi dengan HCl. Terus CO3 2-nya akan berubah jadi apa? HCO3- dan ini tentu akan bereaksi dengan HCl lagi. Tentu ya molnya akan sama gitu ya. 1,044. Ya udah, jadi ini adalah total mol basa yang ada di larutan. Jadi ya kita tambahkan aja 0,972 tambah 2 kali 0, salah. 1,044 kurung tutup sama dengan 3,06. Oke. Total mol basa 3,06 milimol. Jadi kalau kita lihat jelas asam lebih banyak. Oke, karena asamnya lebih banyak, jadinya ya asamnya bersisa ya. Jadi berapa? 3,5 milimol dikurang 3,06. Jadi bersisa sebanyak apa? Ya 50 kurang 0,6, 0,44 milimol ya. Dibagi, ingat V akhir ya, bukan V sendiri-sendiri. Kan udah kita campur, tentu volumenya membesar ya. V akhirnya berapa tadi? 25 ditambah 35. Berapa? 60 ya. 60 ml. Ya udah, silakan dihitung. 0,44 per 60. Ini dapatnya jadi molar ya. Dapat dari molar diminta pH. Ya udah, pH langsung apa? Min log H plus. Kebetulan ini asam kuat, jadi langsung min log ya 0,22 per 30. Bagi 2 gitu ya. Bisa nggak? Amin. Ada log nggak? Oh ya ada. Apaan sih? Min. Apaan sih? Log. Apaan sih? Sabar, sabar. Nggak jadi ya. Nyebelin. Min log berapa? 0,22 per 30 dor. Nah, dua set. Dor, segitu ya. Berapa? 2,135 ya. Buletin. Udah, itu pH akhirnya. Yeay. Sudah, kita kecilin. Mari kita bahas soal berikutnya. Ini kita drag ke atas. Kita drag ke atas. War. Kosong amat. Oh, ya. Ya, menimbang segitu sehingga diperoleh. Kelembapan, tentukan konsentrasi. Nah, coba. Kelembapan artinya apa? Coba.
Kelembapan artinya ini adalah 0,3%-nya adalah air gitu ya kan, namanya lembab. Jadi artinya segini yang pure ya, yang murni NaH2Y2 hanya berapa? 99,7%. Ya udah kaliin aja. 99,7 per 100 kali 6,8282 gram. Itu adalah massa Na2H2Y murni. Segini. Dapatnya berapa? Ya, ya 0,993. 99 berapa tadi? 7 ya? Ya, 0,913 6, ya. Kali 6,828. Go. Dapatnya berapa? 6,8077. Ya, 6,008 ya. 80. 8077 gram. Itu murni. Jadi ini yang boleh kita bagi dengan massa molarnya. Oke. Kak, tapi ini ada 2H2O. Bodoh amat. Ya, kenapa? Kan kalau H2O2-nya hilang, dia bakal menurun gitu. Artinya massa molarnya akan menurun juga. Jadinya nanti molnya akan sama aja gitu. Jadi kalau dia hidrat ya TBH bodo amat. Yang penting massa molarnya. Benar nggak? Udah mengandung itu juga. Ya. Jadi mol Na2H2Y2-nya 6,8077 dibagi 372,24. Ya silakan dihitung. 6,8077154. Berapa? 300 berapa tadi? 72,24. Ya, 0,018288. Ya udah selesai. 0,018288 ya. 89 lah ya. Mol dilarutin sampai 1 liter. Ya udah, ini molarnya langsung berapa? 0,018289 molar. Udah selesai. Lalu ya, pada proses pembakuan. Nah, tapi kan kalau kita lihat ini sangat jelek gitu ya. Jadi kan ada kemungkinan kita salah nuang dikit gitu ya. Jadinya tidak akurat. Oleh karena itu harus kita bakukan ya. Bakukan dengan cara kita titrasi terhadap zat lain yang kita sudah yakin gitu ya. Oh, jumlahnya pasti segitu. Ya, diperlukan 15 ya. Iterasi segitu. Tentukan konsentrasi molar. Jadi pertama tulis dulu reaksinya. Kalau enggak Anda mau ngapain gitu ya. Mg2 plus ditambah EDTA 4 min. Jadinya berapa? Ya, Mg GWS. EDTA ya 2 min. Jadi ini tentu mol Mg-nya sama dengan mol EDTA-nya. Iya kan? Harus tepat bereaksi. Ya udah. Jadi mol adalah apa? M1V1 sama dengan M2V2. Kan molnya harus sama ya. Mol Mg kali volume Mg. Sedangkan mol EDTA kali volume EDTA. Jadi molar si Mg-nya udah tahu berapa? 1, segitu. Ya, segitu. 0,01410 pangkat 2. Volumenya berapa Mg-nya? 25 mili ya. Sama dengan molar EDTA realnya yang kita pengen cari dikali volumenya berapa? 15,16 ml EDTA ya kan. Ya udah dapat deh. Yang duanya berapa? Ya segitu. Hitung lagi. Bikin pecahan dulu biar gampang. 1,014 kali 10 pangkat min 2 dikali pas 25 dibagi 15,16. Berapa dapatnya? 0,01672. 0,01672 molar. Itu ya, ternyata realnya dia jauh lebih kecil. Artinya kemungkinan besar ya tadi ada yang ketumpahan
atau kelembapannya jauh lebih besar daripada itu. Artinya apa? Artinya kan real Na2H2Y-nya jauh lebih kecil daripada ini, harusnya molarnya lebih kecil, gitu ya. Nah, kita lihat ion soal berikutnya. Ion Tl. Jadi ini kita gambar dulu. Aku selalu gambar dulu. Jadi kayak kita tahu kita tuh lagi hitung apa sih gitu. Kayak kalau enggak kita bakal bingung sendiri, "Hah, ngapain sih apa?" Jadi kita gambar dulu. Sampel padatan dioksidasi. Jadi intinya apa? Sampel padatan dulu. Oke. Gambar dulu apalah gitu. Kayak tumpukan apa gitu ya. Ini sampel. Masanya berapa? 3,26. Jadi kan namanya sampel. Sampel artinya apa? Campuran ya. Campuran. Tidak murni TL doang, ya kan? Let's say TL plusnya segini doang gitu. Sisanya apa? Kita nggak tahu. Jadi kamu nggak pernah pakai angka ini buat kamu bagi dengan MR. Nggak boleh gitu ya. Ini cuman di akhir gitu. Di akhir untuk membandingkan ada berapa banyak gitu. TL plusnya terhadap yang lain-lain. Berapa banyak sih gitu ya. Jadi bodoh amat ceritanya, oke, bodoh direaksikan dengan sehingga terjadi pertukaran tuh ya. Jadi TL-nya lebih suka ngikat dengan Y2 min ya. Salah dengan Y4 min. Jadi kompleks dan Mg2 plus. Oke. Ion Mg yang dihasilkan baru dititrasi. Jadi ini namanya titrasi apa? Titrasi balik gitu. Jadi kayak kita kan nggak yakin gitu ya, TL-nya berapa. Ya udah, kita kasih tahu dulu. Pokoknya Mgy 2 min-nya segini, oke? Lalu kita tambahin TL3 plus. Jadi yang segininya akan ber segininya akan berkurang, ya kan? Jadinya berkurang. Nah, yang berkurangnya ini kan ada perbedaannya nih. Nah, ini yang kita titrasi. Titrasi. Jadi segini itu adalah sisa yang kita titrasi ditambah sisa ya ya udah mau diapain gitu. Ya, sisanya ya kan Mg2 plus bebas gitu kan. Segini awalnya Mg EDTA. Artinya sisanya apa? Sisanya adalah yang kita mau cari gitu loh, ya kan? Sisanya yang dia masih tetap jadi Mg EDTA sisa. Aha, dititrasi. Nah, kita lihat Mg bebas karena apa? Mg-nya bebas karena apa? Diganti oleh TL, ya kan? Diganti oleh TL3 plus gitu loh, ya kan? Jadi artinya Mg bebas ya dibagi pada bayang menggunakan DTA ion yang kemudian dititrasi menggunakan DTA yang telah dibakukan tadi perlakuan sejumlah segini. Jadi ini nggak ada cerita alikot-alikotan ya kan langsung semuanya dilakukan. Jadi ya udah, jadi artinya apa? Mol Mg2 plus sama dengan mol TL3 plus ya kan? Kan itu apa namanya tadi yang berkurangnya bodo amat. Intinya perbedaannya itu adalah Mg2 plus yang terlepas karena digantikan oleh TL3 plus. Mg2 plus yang lepas, nah ini yang kita titrasi gitu loh. Oke, itu titrasi perlunya berapa? Perlunya berapa? 13,64 ml dikali berapa tadi? 0,01672 molar. Dapat deh dalam apa? Milimolar ya. Ya dikalikan. Berapa itu? Ini coba. Ctrl Z. Bisa nggak ya? Nggak bisa. 0, kenapa itu? 0,01672 dikali berapa? 13,6. Tuh. Apa? 0,22806. Ya, sama dengan molnya si EDTA, ya kan? Sama dengan molnya si Mg lepas, ya kan?
sama dengan molnya si TL3+, ya kan? Berapa? 0,22. 806 ya, milimol. Oke? Ya, 22806. Nah, kita lihat itu sama dengan molnya si TL plus, ya kan? Ya udah. Nah, terus kita lihat tadi sampelnya apa? Sampelnya ternyata apaan sih? Mana tadi soal? Ternyata adalah TL2SO4. Waduh. Jadi kelihatan kita tulis dulu reaksinya. TL2SO4 pecah jadi apa? 2TL plus, ya kan? Ditambah SO4 2. Kelihatan, ini kan mol TL siapa? Total, ya kan? Pokoknya kita tahu TL totalnya ada segini. Jadi ini adalah segini, gitu ya. 0,22806. Artinya TL2SO4-nya mol aslinya ada berapa? 0,11403 milimol, ya. Jadi kita bisa dapat massa asli dari TL2SO4. Gitu. Berapa? Langsung aja 0,11403 milimol. Dikali siapa? Ya, itu dikasih tahu ya 504,8. Nah, ini kan kayak rada loh, kok tiba-tiba bagi dua gitu. Jadi nggak apa-apa karena di dalam ini sebenarnya tuh ada 2 kali TL tuh ya. Jadi kalau udah bagi dua, dikali dua lagi. Ditambah S tambah 4 kali O gitu. Itu udah dihitungin sama dia. Jadi nggak usah takut, ya silakan dihitung. Ini nanti 11403. Langsung dikali 504,8, ya kan? Tuh. Berapa? 115,125. Oke. 115,125 miligram. Oke. Ini kan gram per mol. Ini milimol. Jadi dapatnya miligram. Oke. Terus baru persen massa. Jadi langsung berapa? 115,125 dibagi baru massa total sampel. Berapa massa totalnya? Berapa? Ayo. Ya segini ya, 3,26. Nah, itu tapi ingat itu dalam apa? Dalam gram ya. Jadi ini harus 3000 berapa tadi? 260 miligram ya kali 100%. Ini dikali 100 dibagi 3206. Tuh. Berapa dapatnya? Ayo. 3,59%. Ya udah selesai. Sama dengan 3,59%. Udah deh. Bayang? Icu. Ya, kalau ada yang bingung kah kenapa gini? Langsung tanya aja, oke? Jadi bisa langsung kita bahas. War. Kurang ke atas. War. Masih jauh. Oke. Ups. Taruh sini. Kadar ion Cr dalam gelang anor dengan titrasi redox. Oke. Sampel yang mengandung sekitar ya. Jadi ini belum pasti. Dan teliti dilarutkan dalam 50 mili. Ya, ion dioksidasi menjadi itu dengan menambahkan 20 mili ya. Berfungsi sebagai katalis tuh ya. Jadi kalau katalis bodo amat, yang penting pokoknya dia ada. Jadi kita nggak penting. Dan ini juga sama zat pengoksidasi kita juga bodo amat. Kenapa? Kita intinya apa? Intinya kita pengen mengoksidasi si Cr3+, kita pengen supaya mereka semua berubah jadi itu. Jadi pasti ditambahnya tuh berlebih gitu. Oke? Supaya kita harus yakin dengan pasti bahwa semua Cr3+-nya berubah. Berapa banyak bodoh. Pokoknya dia harus jadi oksidasi semua gitu. Oke. Reaksi selesai didihkan, ya bodo amat. Tuh kan, makanya sisanya akan dihilangkan. Tuh, ya kan? Sisanya akan dihilangkan. Jadi kita tambahin berapa, bodo amat. Yang penting jangan kurang, harus berlebih gitu ya. Didinginkan. Terakhir diencerkan dalam oke. Sebanyak. Nah, ini baru kan dia bilang apa? Aliquot ya kan? Itu baru penting. Oke. Dimasukkan, direaksikan dengan nah ini juga sama lagi dia bilang apa? Standar ya.
Jadi nih kitanya pengen, oh pokoknya dia ada semua. Nah, 200 ya, ini juga bodo amat. Pokoknya dia jumlah H plusnya harus banyak. Sehingga ion balik lagi. Kelebihannya kemudian dititrasi balik menggunakan standar. Dengan menggunakan ya. Jadi cuman yang 50 mili aliquot. Dari nama aja aliquot. Jadi kita harus yakin dengan pasti jumlah yang mau kita ukur. Supaya nanti bisa kita pertanggungjawabkan. Benar kok saya ngambilnya 1/5-nya doang gitu ya. Dan juga dari namanya aja 50 mili standar gitu. Dan 50 mili larutan standar Fe 2+. Yang awalnya bodoh kan dia katalis, pokoknya dia harus ada aja. Udah. Kalau berapa banyak ya hehe, nggak pasti kan dia nggak bereaksi gitu. Pokoknya dia sebagai katalis. Itu udah. Lanjut ke soalnya. Soalnya ketinggalan ya guys. Ini kenapa banyak banget bawahnya? Ini kita drag. War. Ion dapat dioksidasi secara lambat, ya. Apa pengaruhnya terhadap persen? Ya, jika tidak sengaja dibiarkan. Coba kita lihat. Jadinya apa? Ketik aja lah ya. Sebagian Fe2+, udah jadi Fe3+, ya kan? Artinya apa? Perlu Cr 2O7 2-. Kira-kira apa? Lebih dikit, ya kan? Yang bereaksi. Jadi nanti sisa Cr2O7 2- akan lebih banyak. Kebayangkan ya? Udah jadi perlu lebih dikit. Karena kan sebagian Fe2+-nya udah hilang. Jadi Fe3+. Fe3+ kagak bisa reaksi lagi. Gitu. Jadi nanti sisanya akan lebih banyak. Jadinya apa? Kalau sisanya lebih banyak, kita kasih garis yang ditirasi balik lebih banyak juga. Iterasi balik lebih banyak juga. Jadi nanti ke Jadi nanti persamanya gimana kira-kira? Fe total adalah Fe tambah Fe sis. Bisa digeser nggak ya? Sebel deh. Wow, bisa. Tapi jadi kalau kebaca. Jadi nanti Fe totalnya sama dengan Fe sampel tambah Fe sisa, ya kan? Jadi kalau ya, jadi tadi kan yang sisanya mana tadi tulisannya? Fe total jelas pasti cons, ya kan? Ya totalnya kita udah tahu berapa. Nggak tahu, ditambah, bertambah. Ya kan tadi kita udah bilang. Kenapa? Karena yang kedetek lebih dikit gitu. Jadinya nggak taunya kan apa? Menurunkan nilai ini. Udah gitu aja. Jadinya akan ya menurunkan nilai Cr akan menurun. Udah selesai. C. Kelebihan peroksida ya dihilangkan dengan cara mendidihkan larutan. Nah, jadinya apa? Kita
Kita ketik lagi deh. Kalau S2 O8 2 min gak hilang, akan mengoks Fe jadi Fe13. Standarnya jadi berkurang. Fe12-nya hilang, jadinya kalau standarnya berkurang, tentu nanti Fe sisanya jadi berkurang juga. Yang reaks sama aja. Nanti Fe akan bertambah. Ya apa? Nilai persen CR akan meningkat. Ya, jadi itu nggak ada hitungan sama sekali Huza. Jadi dia cuman cerita-cerita aja ya. Ya, soalnya tadi mana? Sudah. Wow. Nah, naik. 5 campuran dan naik. Sebesar, nah ya kita lihat campurannya apa? Campurannya murni kan ya. Tapi kan kita nggak tahu persentasenya, ya kan? Jadi kita nggak bisa asal bagi gitu. Jadi gimana? Gambar lagi, oke? Gambar lagi. Kita bacok 2 ada siapa? Cai 2 dan naik, oke? Dimana totalnya adalah 1,6115 ya. Dilarutkan dalam labu takar. Jadi total ya gram larutkan dalam labu takar 500 mili ya. Labunya kok kotak bodo amat hehe. Jadi ini diambil apa tuh? Ditambahkan ke dalam aliquot. Wow, jadi diambil hanya sebagian aja ya. 25 ml. Mengendapkan ya 25 mili ini direaksikan dengan 50 mili Ag03 berapa? 0,01635. Oke. Ya, aliquot mengendapkan. Ya. Jadi artinya ya semua. Tapi ternyata ini sebagian buat ini, sebagian ada sisa gitu. Oke? Ya kan? Sebagian buat itu, sebagian ada sisa. Lalu kelebihannya diperlukan berapa? Perlu KSCN 18,56 kali 0,01468 molar. Ini mililiter ya. Ini adalah total Ag+. Nah, sebelum itu ya udah sih gitu aja. Jadi kita lihat langsung udah gitu. Perubahan warna apa menandai titik akhir? Hayo, masih ingat uji kualitatif Ag+ sama SCN- ngasilin warna apa? Ngasilin warna merah ya. Ingat, aku sih ingatnya besi aja sih. FeSCN kan warna merah darah, ini juga sama, dia ngasilin warna merah-merah gitu. Tentukan jumlah milimol yang bereaksi dengan iodida. Jadi kan kita tulis dulu persamanya yang B. Oke? Karena Ag+ total adalah Ag+ yang react ya ditambah Ag+ yang sisa yang dititrasi. Oke? Titrasi SCN. Jadi totalnya tahu lah ya. Berapa? 50 ml dikali. Ini kan ya total yang kita kasih ya kan. Molar sama dengan Ag+ yang react ya kita nggak tahu. Ya. Ditambah yang sisanya ini harus tahu dia 1:1. Karena kalau enggak ya gimana tahu ya. Kan sama-sama +1-1 ya sudah gitu ya. 18,56 ml
kali 0,01468 molar. Oke, jadi ya udah Ag plus reaksinya berapa? Ya silakan dikalikan. 5 kali 0,1635. Dikurangkan pindah ruas ya. 1,856 kali 0,1468. Ya, begitu. Bisa dikecilin nggak ya? Aha, 5 kali 0,1635 dikurang 1,856 kali 0, berapa tadi? 1468. Tuh. Nah, set dapatnya berapa? 0,545. Udah selesai itu jawabannya ya. 0,545 mili. Ini kita gede. 0,545 milimol. Udah selesai. Ini jawaban B. Udah selesai. Terus C, hitung persentase. Kok tiba-tiba gitu. Nah, kita lihat dulu. Ini adalah Ag plus yang react untuk siapa? Untuk semua imin total, ya kan? Jadi kita lihat dulu, kita pecah dulu, oke? Yang C, jadi gimana? NaI pecah jadi apa? Na plus ditambah I minus, ya kan? Jadi mol NaI sama dengan mol Na plus sama dengan mol I minus, ya kan? Tapi kalau Cai2 jadi apa? Ca2 plus ditambah 2 I minus, ya kan? Oke? Kan dia ada mengandung 2 gitu ya. Jadi mol Cai2, let's say ini Y. Ya, dia sama mol Cai2. Ini sama dengan 2 kali dari molnya Cai2. Kebayang? Ya kan? Y, tapi 2I-nya adalah 2Y. Sedangkan yang ini besarnya sebesar apa? X. Sama dengan X sama dengan X. Jadi kalau kita lihat mol imin total adalah mol imin dari Nai ditambah mol imin dari Cai2, ya kan? Jadi gimana? X ditambah 2Y, gitu ya. Kan untuk ini, dia adalah 2 kali dari jumlah awalnya. Let's say aku punya 10 mol CaI2. Artinya kan aku akan menghasilkan iminnya sebanyak 20 mol. Makanya 2 kali Y. Oke? Ini udah dapat 0,545. Oke? Tapi ingat ini dalam apa? Milimol ya. Dalam milimol. Jadi harus kali 10 pangkat minus 3. Oke? Berikutnya apa? Dari masanya. Itu apa? Mol naik, ya kan? Ini kali dengan MR naik. Dapatnya adalah massa naik. Terus, ini langsung apa? Kali. Taruh bawahnya. Ya, Y-nya kali MR Cai2 ya. Sama dengan massa dari Cai2. Ini kalau kita total dapat udah tahu di awal. Massa sampelnya berapa tadi? 1,6115. Oke. 1,6115 gram. Atau biar gampang ubah jadi miligram aja. 11,5 miligram. Ya kan? Jadi kita dapat persamaan dari sini. Apa nih? Mol naik dikali MR naik ditambah mol Cai2 kali MR Cai2 sama dengan, jadi ini boleh kita keep tetap jadi apa? Milimol, oke? Ya, 1611,5. Ini X dikali, naiknya dikasih tahu nggak berapa? Please kasih tahu lah. Yes, 149,89. 149,89 tambah Y dikali berapa? Berapa tuh? 293,89. 293,89 ya. Sebenarnya 1611,5 miligram. Ini X tambah 2Y adalah 0,545 milimol. Jadi ini kalian selesaikan dengan cara kesatria, bukan dengan cara SPLDV ya.
545 dikurang 2Y. Ya, silakan dimasukkan gitu ya, kalau Anda rajin. Bisa nggak ya? 0,545 dikurang 2Y kali 149,89 ditambah Y dikali segitu, mager banget saudara-saudara, 1611,5. Dapat ya, Y-nya sama dengan, biarkan kalkunya yang mikir. Bisa nggak ya? 545 kurang 2Y, 2X, biar kece ya. Berapa? 149,89. Ditambah X dikali berapa? 293,89. Sama dengan 1611,5. Go. Apakah bisa? War. Dapat? Hah, kok minus? IGWS banget sih. Udah kali 2, itu juga sudah bagi 2. Apakah terjadi korupsi di mana ya? Dikali. Itu N ya, X-nya kan ya? Nah, Y. Molnya kali segitu. Apakah saya ada salahnya? Ya, oh, nih ya, kita lupa satu hal di sini. Ini adalah untuk siapa? Untuk di berapa? 25 mili aliquot, ya kan? Tapi kan ini yang kita ukur untuk berapa? Ini masanya adalah untuk 500 ml sampel, ya kan? Jadi ini harus kita kali dengan faktor pengencerannya dulu. Dikali berapa? 500 per 25 gitu loh. Aduh, ya. Jadi itu kebadutannya di sini. Jadi ini berapa? Coret 20. Jadi ini harus kali 20. Oke? Jadi 545-nya kali 20. Kali 20. Terus kita go. Oke, nah lebih masuk akal ya. Y-nya adalah Y-nya adalah 3,78624. Oke, ini satuannya apa? Milimol ya. Terus satu lagi, X-nya adalah berapa tadi? Yaitu 0,545 kali 20 dikurang 2 kali 3,78624 ya. Ya sudah, kita hitung dapat berapa yuk. 45. 20 dikurang 2 kali. 2 kali berapa tuh? 3,78624. Go. Berapa? 3,32752. 3,32752 milimol. Jangan lupa X-nya tadi adalah molnya si NaI, ya kan? Ditanya persen NaI. Ya udah ini aja yang kita hitung. Dikali berapa? Di massa dari NaI adalah mol dari NaI dikali MR NaI ya. Molnya 3,327. 2 kali MR-nya berapa tadi? 149,89 ya. Ini kita panjangin lagi aja. Kali 149,89. Dapatnya berapa tuh? 498,76 ya. 498,76 miligram. Oke? Jadi persen NaI-nya adalah berapa? Ya udah 498,76 per 1611,5 miligram kali 100%. Udah deh. Ya begitu. Atau kalau enggak, aku penasaran ini. 3,78. 3,789. 8624 dikali berapa? 293,89. Berapa sih? Harusnya gede ya.
112, benar ya. Ya udah 112 tambah 400 makanya jadi segitu ya. Jadi kalau kita bagi berapa? 498,76 dibagi 1611,5 dor. Dapatnya berapa tuh? 0,30. Ini kita kecilin. Berapa tuh? 30,95%. Udah selesai. Jadi soal UTS 2-nya sudah. Aku sih ada pembahasan yang soal sebelumnya. Nanti aku bisa kirimin. Oh ya, sama terakhir aku mau ngasih apa tadi yang review analisis kuali ya, kualitatif. Dosen tuh ada pertama larutin di siapa air ya kan? Harusnya sih larut ya. Kalau enggak dia dikit kemungkinannya AGC ya. Kalau enggak ini harus langsung kepikiran dia punya CL min Halida gitu ya. BR min atau Imin gitu ya. Kalau enggak ya CL min BR min atau dia punya CO32 min atau dia punya PO4 3 min. Atau dia punya lagi ya SO42 min. Ini cek di asam ya. Berikutnya dikasih apa? HNO3 pekat ya kan? Terus berikutnya H2SO4 pekat ya. Jadi kelihatan ini H plusnya nggak guna ya kan? Yang guna adalah nitratnya sama sulfatnya. Nitrat itu tuh semua larut gitu ya. Nitrat semua larut kecuali siapa ya? Seingat aku tuh ada uji nitrat satu siapa ya? Oh ya, kecuali siapa? Kalau dia ini tuh sifatnya oksidator ya. Jadi dia suka mengoksidasi. Oksidator kuat. Jadi kecuali kalau terbentuk gas kuning. Kira-kira siapa? Kuat artinya Br min teroksidasi jadi Br2. Makanya dia ngasilin gas kuning gitu ya. Gas kuning. Pekat ini dia hanya uji SR2 plus atau Ba2 plus. Kalau ada endapan ya. Jadi kalau Cl plus itu warna apa? Cl min warnanya putih, Br min warnanya krem, kalau Imin warnanya kuning ya. Ini kebanyakan putih. Habis itu dikasih siapa namanya? NH4OH ya. Sama NaOH ya kan? Ini sifatnya sama-sama basa. Jadi dia apa? Sama sih uji kation juga. Iya, uji kation juga ya. Uji kation. Nggak ada apa-apa sih. Jadi kalau ada endapan golongan transisi atau Mg2 plus dan Ca2 plus. Udah sih gitu aja. Dan berilium 2 plus. Terus terakhir apa ya? Uji nyala. Uji nyala, ini aku ingatnya ini aja. Golongan 1 tuh MKU MB. Kalau golongan 2 PPJMH. Jelas lah ya? Merah, kuning, ungu, merah, biru.
Dari mana ini? Litium, natrium, kalium, strontium. Salah. Cesi. Herlina kabur, Robi CS. Jadi ini rubidium. Is. Rubidium, cesium. Ini putih-putih, jingga, ya. Jingga, merah, hijau. Ini jelas, berilium, magnesium, kalsium, limangga campur sari bagi rata. Nah, kalau kita lihat, waduh, ada litium, rubidium sama strontium kok sama semua. Jadi untuk eliminasi SR, lihat, uji, H2SO4. Kalau ngendep, ya itu SR2 plus gitu. Terus litium sama rubidium bedanya dari NaOH tapi kurang. Kayaknya dari NaOH. Kalau dari NaOH litium dia bisa ngendep. Ya sih gitu saja. Ya, jadi mungkin nanti aku akan share apa namanya yang pembahasan aku juga yang tahun-tahun lalu sama ada videonya. Tapi kalau kalian ada pertanyaan sekarang boleh, terserah terserah. Ya, gimana? Atau kalau enggak ya dicukupkan saja gimana? Terserah kalian. Ya, gimana? Mau dan aja atau ada yang mau ditanya silahkan. Ya bebas bebas. Kalau tidak ada saya kembalikan. Kalau tidak ada saya kembalikan gimana?